Action. Oke. Kembali lagi bersama gue di Re-Edit Reaksi Editor Indonesia bersama one and only Aldiong. Hai teman-teman. Chan, tapi bentar deh. Kayak gak enak kalau hitam putih. Baru juga. Apa dia? Mantap. Jadi sudah pasti kalau ada Aulion dan gue di sini kita akan ngebahas soal bagaimana ngebentuk Indofitgram. Jadi Re-Edit hari pertama di tahun 2021 kita akan ngebahas soal Rewind Indonesia 2020 bersama para director yang langsung di sini, gue dengan Aulion. Kita akan mencoba nge-breakdown apa sih sebenarnya Rewind Indonesia. Gue sebenarnya pengen bahas dulu bagaimana sih kok bisa gue sama Aulion jadi director Rewind Indonesia 2020. Semua berawal pasti dari Andovi dan Jovial dan mereka mengannounce kayak inilah saatnya kita ngebuat Rewind Indonesia 2020. Terus gak jauh-jauh mereka ngajakin gue untuk masuk sebagai director. Tapi di saat itu juga kita mikir kita perlu tambahan orang atau personel yang jatuhnya punya semangat nih. Yang semangatnya itu yang dari dulu sampai sekarang masih gitu loh. Yang jiwa kreator banget gitu. Otomatis kalau Aulion aja masih bikin karya sampai sekarang, dialah orangnya karena semangatnya masih ada sampai sekarang. Yang menarik lagi nih, pertama tuh Aulion tuh nggak yang kayak mau jadi director, nggak. Pertama tuh emang cuman gue doang yang director. Sebenernya gue lebih pengen ke bagian art doang gitu. Oh iya. Untuk ngedirect gue sama sekali nggak kepikiran karena kalau misalnya lo perhatiin konten-konten gue juga biasanya bikinnya tuh di rumah doang dengan tim yang kecil banget kayak 4 orang doang gitu. Diajak untuk ngedirect project yang besar kayak gini, deg-degan lah kayak ini pertama kali project yang gede banget jadi agak insecure ya, cuman kayak ya sayang banget kalau misalnya ditolak dan ini kesempatan satu-satunya gitu. Fun fact-nya Chan pas ditanya, yaudah Yan kenapa nggak lo aja, itu gue langsung demam literally. Tapi berakhir Aulion sepakat dan hasilnya terlihat bagaimana kolaborasi kami berdua di Rewind Indonesia. Oke, kita langsung saja ke scene-scene yang awal dulu. Ini otomatis logo tim tuan dengan Alfirev. Waktu itu udah reaksi kan, jadi bilang ini Alfirev. Gak cuma satu orang yang bilang Alfirev. Ini adalah logo Aulion dan ini adalah logo tim tuan yang baru, jadi premier. Iya. Wow. Yoi. Oh ini kalau dibalik tuh salah. wow. Jadi kita sebut scene ini dengan scene Merdeka Hall. Merdeka Hall. Tadinya konsep awal kita mau nge-create hall yang campuran dari warna merah dengan putih dari segi setnya. Tapi berakhir kita sepakat, ternyata yang oke warna merah full. Tapi elemen putihnya gimana nih, Yon? Jadi biar anak kecilnya terspotlight, jadi dia warna putih sendiri. Putihnya di sendiri. Terus kenapa video-videonya itu semua yang ini sebenarnya jujur banget. Jadi emang apa yang terjadi di bulan Januari itu ya yang paling hitsnya itu. Dan ini juga based on research dari head of research kita nih si Judge. Dia udah ngelis trending-trending yang paling terhighlight di bulan-bulan tersebut. Ini emang apa adanya sih, nggak dibuat-buat gitu. Karena emang banyak juga komentar yang bilang kayak, ini adalah trending-trending yang jelek kan di YouTube gitu, kita taruh dan kita like. Enggak, ini beneran video-video pentolan di bulan-bulan tersebut gitu loh. Nah, konsep pintu itu nggak kebentuk dari awal, ya kan? Sama sekali enggak. Justru kebentuknya yang mulai dari logo juga ada elemen pintu, terus di sini juga ada shot elemen pintu juga, sampai teaser pada elemen pintu. Gua itu waktu itu gara-gara ini rumah, ya udah teasernya berakhir dengan konsep video akhir pintu jedeng. Oh iya. Nah pas pintu jadi waktu di teaser kayak ini bagus jadi logo kita nih. Karena kan emang konsepnya kan create from home. Nah, itu juga, ya benar juga. Iya karena itu. Karena kan emang waktu kita pertama kali pandemi hashtag yang paling berkeliaran tuh hashtag di rumah aja gitu. Iya. Jadi tadinya mau di rumah aja Indonesia 2020 kan. Jangan. Gue suka banget musik ini sih. Siapa yang bikin sih, Chan? Leo Family kayaknya. Oh wow.
Idea looping ini apa sih kan maksudnya, Yan? Penonton ini ngelihat kolom-kolom trending ya begitu-begitu terus gitu. Sebenarnya YouTube itu nggak cuma di trending doang gitu, tapi di dalamnya tuh terdapat banyak kreator-kreator yang talented juga dan berbagai macam bidang yang mereka tekuni gitu. Sebenarnya kita pengen highlight create from home-nya gitu loh, aktivitas creating from home. Tadi konsepnya sebelum ganti jegrek into looping balik awal itu konsepnya mau hall-nya tuh nggak habis-habis. Nah gue sebagai kasih reference dari Rocket Jump, mereka bikin video conversation di hall, mereka belok ke kiri blockingannya itu hall yang sama lagi. Dan berakhir kita dengan konsep jegrek untuk idea stuck dan looping di sini. Gitu. Oke lanjut. Next. Nah ini dia, ini sudah mengarah ke konsumsi yang diomongin oleh orang The Shining. Jadi foreground perempuan dengan dua orang sebagai objek yang difokusnya, beserta shot sebelumnya lagi ada yang cuma ceweknya berdiri doang sendiri di depan itu. Basically that's The Shining reference gitu loh, karena emang pengen ke situ. Hey, kamu lagi ngapain? Habis nonton semua video di tahun 2020. Udah nonton semuanya? Nah, tadinya kan ada gue Chan di sini. Iya. Tapi ternyata secara komposisi nggak oke. Oh, berarti di sini kita bisa kasih lihat video board yang pertama. Oh iya, ada ya benar. Tadinya ada gue di sini jongkok. Nah, Wah, ini kalau detail lebih lanjut tentang ini bisa langsung nonton di ke Rifki Art Studio. betul. Dari segi perumahan ini, secara desain pasti berbeda, tapi secara look, memang kita mau ngambil yang pernah terjadi atau kejadian di tahun 2019, yaitu video klipnya Taylor Swift. Lagunya apa? Lover. Lover. Jadi gini, gak mungkin nggak banyak orang sadar, tapi kita berusaha untuk masukin jatuhnya idea rewind ini, rewindnya dari tahun 2019. Kalau kita rewind dari tahun 2019, apa sih kita bisa masukin? Ya salah satunya karena inline dengan konsep kita itu rumah, ya kenapa nggak sekaligus masukin idea dari Lover Taylor Swift gitu loh. Nah otomatis lorongnya pas masuk langsung seperti scene ya, seperti ada di Taylor Swift. Sekali lagi ini udah pernah kita tanggulangi, kita tidak sengaja lupa untuk memasukkan nama Taylor Swift dan juga Lover di kredit, jadi kita sudah tanggulangi dengan masukkan di description dan juga di komentar dan sudah kita pin. Terima kasih banyak semua. Fun fact, di sini ada beberapa tag yang kita ambil. Adalah Desi yang gak ngeliat kiri kanan sama sekali. Ada yang gue tiba-tiba ngecuekin Atta gitu loh. Karena bingung kan Karena kanan bingung, kiri. karena timingnya pendek banget gitu loh. Jadi kita mesti, apalagi slow mo kan. Jadi ya lucunya di sana sih. Dan di sini yang menarik adalah gue omelin Aulion gara-gara dia di sini harus megang action maju, track masuk kiri kanan. Jadi gue kayak jangan mana nih, mereka bingung kiri kanan pada nggak masuk. Gue nggak tahu kalau kamera ternyata harus diteriakin track in gitu-gitu. Sebenarnya ya, nah ini foto menarik nih. Kita bisa oper itu ke Astrada untuk ngasih tahu bagian itu. Tapi again, kita mempunyai keterbatasan dalam segi produksi untuk bikin rewind dengan limitasi kayak waktu dan budget yang ada gitu loh. Jadi ya makanya kita harus ngerangkap satu dengan yang lain. Kayak gue pun sendiri juga cukup hands out ke lapangan, Aulen juga harus hands out. Sebenarnya jadi director itu kita cukup duduk tenang sebentar depan frame, dan kita karena kita udah pre-production udah kasih tahu semuanya, itu biarin jalan dan kita di frame kita koreksi tuh kayak gue butuhnya seperti ini ABCD gitu. Ya, ini deh kita masuk ke ruangan pertama, yaitu Battle Room. Oh ya, jadi kita tuh sebenarnya setiap ruangan itu kita kasih nama biar memorable aja gitu. Nah, biar memorable. Ini Battle Room, dan kenapa Battle Room? Gara-gara persaingan dalam game itu selalu terjadi di ruangan para gamers. Nah, di sini juga ada game yang paling hits banget, Chan. Itu adalah Animal Crossing. Animal Crossing. Yang Box putih sama gift-nya gitu deh. rada pada miss ya, ini adalah Animal Crossing friend. Nah, Ini pembuatannya mudah ya, Chan ya? Gak, ini susah banget. Gue deg-degan karena ini hari pertama ya, Chan. ini hari pertama yang dimana kita syuting pertama itu scene-nya Eka, Ananta, Vini, dan juga Alfi. Next-nya baru kita masuk Battle Room, yaitu scene ini. Dan susah banget ternyata karena One take, long take, harus berhubungan dengan blockingan, ekspresi, masing-masing juga actingnya berarti otomatis. Dan yang menarik adalah tadinya dibikin dengan mereka lip syncin musiknya gitu loh. Jadi Alan punya ide itu, tapi harus di scratch gara-gara itu butuh timing yang lebih precise lagi dan waktu mereka untuk latihan lagi. Dan gue sih mau thank
thank you banget buat semuanya nih yang ngikutin, terutama Frost Diamond, Budi 01, Dylan Pros, Sarah Vilo, Pokopal, Ani, Gogogoy. Thank you banget karena mereka mau tahan untuk shot seperti ini. Sebenarnya nggak enak juga sih karena kita ulang lagi gitu. Si Dylan Pros sampai turun 2 kilo. Jokes shot berikutnya kita lanjut dengan Glow Up Room. Itu dia. Jadi di sini kita main highlight creator beauty vlogger. Yeah. Soalnya ini juga cukup mencakup banyak kategori ya. Misalnya ada yang make up, ada yang fashion juga, ada yang curhat-curhat story time gitu loh. Dan gue jujur seneng banget ada Minyo di sini. Gara-gara dia tuh dari awal Rewind sampai sekarang tuh ada. Jadi kayak nunjukin salah satu creator yang masih berkarya sampai sekarang. Thanks Minyo. Ini dia nih, Minyo. Pass the brush challenge. Nah, itu dia. Shot yang ini juga susah gara-gara ketukannya harus bener-bener sama. Betul, ketukannya harus sama, timing 1, 2, 3, 4-nya gue kayak 1, 2, 3, oper 4. Ya, oke, sekarang kita ke shotnya Michimomo Devina dan juga Liv Jangki. Jadi ini nunjukin tren Pillow Challenge. Awalnya tuh kayak gue nggak mau pakai, nggak ada ini nih apa yang terbang-terbang. Nggak ada. Terus gue kayak bilang Chan coba pakai ini nih konfeti bantal gitu. Ternyata susah banget. Tapi berakhir jadi asik banget karena kan emang kita pakai shooting dengan 200 fps kan slow mo banget. Ya otomatis gerakan itu kan magis katanya kalau di slow mo. Nah ini series gue banget nih, startup. Jadi ada Spicy Nam Jack Gold dan juga Japchae. Itu menu-menu di Seorai yang gue tahu. Jujur gue nggak tahu dosan yang mana. Han Jepyong tentang dosa. Dosan. Nah, yang Jipyong. mana Hamtaro siapa? Karena lagi trending banget tentang tim Dosan sama tim Han Jipyong. Ya, dan di sini ada creator yang tidak bisa secara realistis tuh datang syuting. Secara realistis. Betul. Karena kan mereka lagi ada di luar sana kan. Jadi ada yang dari Jepang, ada yang dari Jerman, ada yang pernah dari Rusia, ada yang dari Korea. Nah, ini fun fact aja. Jadi netizen tuh matanya jeli banget. Jadi fansnya One Direction. Jadi emang sebenarnya ada satu tren, satu dekadenya One Direction. Jadi gue masukin di sini tuh kecil banget padahal dan gak kelihatan sebenarnya. Wow. Jadi ada yang nge-zoom, ada yang nyari foto yang samanya persis tuh gila banget sih. Iya, gokil. Nah, kita otomatis akan lanjut ke tren K-pop. Dynamite banget. Itu sebenarnya tulisan 2020-nya juga mirip kayak set yang ada di video klip Dynamite. Aslinya itu tulisannya disco ya? Iya, benar. Yang Dance Dynamite ada Unity sama Step by Step ID. Betul. Buat teman-teman yang jangan salah kira gara-gara ternyata Muslim mention mereka dengan nama Step to Step. Iya, Step to Step. Step by Step, oke? Nah, guys, sudah sangat obvious kalau di sini gue berubah jadi Chef Arnold. Nggak obvious sih, yang nonton juga kayak nggak sadar kalau ternyata gue mengatakan Chef Arnold di sini nih. Kenapa? Oke, ini klarifikasi dari gue. Sering banget omong-omongan tuh kayak gue itu dimirip-miripin dengan Chef Arnold atau vice versa. Chef Arnold dimirip-miripin dengan gue. Dan berakhir ya udah kenapa kita nggak jadiin bercandaan aja di strike aja di Rewind ini dengan mengganti shot tersebut. Karena jatuhnya bermasalah dengan jadwalnya Chef Arnold. Jadi mereka ini semua yang depan nih, Kanan Grad, Tain Boykun dan juga Will Ghost dan juga Joe West Bro. Chef Arnold nggak bisa ngikutin jadwalnya mereka, jadi kita bisa dengan cheating shot seperti ini. Dan masuk Denny Caknan di sini, habis itu ini otomatis trennya dari Got Talent. Iya, ada penampakannya Chan tadi di situ. Wow, masa sih? Seriusan, coba lo ulang lagi deh. Itu sudah penampakan Chan. Gila. Ini Easter egg banget. Ini awal adalah memasukin antara gua atau lu pakai baju hitam doang itu siluet gelap. Bakal lebih serem lagi sebenarnya kalau siluet kan. Di sini tuh fun fact-nya adalah gue sama Aulion kita kerja berbarengan tapi terpisah. Maksudnya gimana? Aulion di sebelah gue ngedirect via layar, dia lagi ngerjain stop motion-nya yang Bena Kribo punya. Minimal gue lagi ngerjain shot yang ini. Jadi kayak wow, dua director kerja bareng tuh kayak gini. Jadi juga kayak nunjukin kepercayaan kali ya, kayak udah Chan lo kerja yang ini sama iya. Dan untungnya apa ya? Kelarnya kita sama-sama bareng-barengan ya. Jadi cukup tepat waktu. Di shot ini tuh di belakang ada poster film yang paling sempat nyeremin, itu adalah social dilemanya di Netflix. Ini film Antrum. Oh, Antrum. Ya. Itu ada monolith yang di Amrik tuh yang besi tiba-tiba ada di gurun pasir yang orang-orang bilang itu dari alien gitu deh. Terus ada game Phasmophobia. Yeah.
Nah ini agak sedikit touch dikit sih. Gue kenapa miring-miringin shotnya, jadi kayak kita sepakat untuk kenapa kita nggak bikin shotnya agak tidak enak untuk dilihat gara-gara scene horror, jadi kita pakai trik French angle, nggak Dutch angle. Wow. Ini lip sync-nya harusnya lagu Light It Up Dynamite. Chandra langsung ngeganti, ternyata lebih cocok liriknya ini. Iya. Kan ini kan misalnya setan nih, kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang. Itu. Wah, iya. Jadi makin creepy banget. lagi. Iya, makin creepy. Nah, ini Yon, tahu Yon. Ini kayak gak ada yang nyangka. Jadi sebenarnya tahun ini tuh ada tren si kecil aktif ya Bun ini tuh trending banget di tahun 2020 dah. Jadi ya gue desain lagi cover buku, nanti kita cerita tentang hari ini, tapi gue tambahin jadi ya Bun, nanti kita cerita tentang hari ini ya Bun gitu. Ya. Cuman kayak nggak kelihatan, ya udahlah. Kelihatannya tuh di TV segede ini emang kalau di HP emang nggak ketara banget, apalagi agak sedikit blur. Tapi itulah ide dari Easter egg. Nah di sini Demian Aditya, jadi konsep bagaimana dengan cutting bisa jadi kapal terbang. Jadi triknya simpel untuk nunjukin magic dalam cut itu gimana, kan nggak tahu ya. Referen magis cut ini gua ambil itu tuh sesimpel dari Thor Ragnarok ketika Doctor Strange bertemu dengan Bani parah banget. Iron Man. Iya. Aduh, itu tuh cutting-cuttingan magic cuma cut doang. Iya, kan. Ingetnya yang Infinity War soalnya. Ya diingat lagi ya Ban ya. Dan ini kenapa pesawat terbang, karena emang simbol dari film yang paling hits di tahun 2020, NKCTHI, simbolnya tuh pesawat terbang gitu. Jadi nah ini dia nih yang tadi kita sempat bahas, stop mo Yon, tolong kasih tahu detail Yon. Jadi ini pakai apa aja sebenarnya di sini? Oh, ini tren sepeda yang beneran sama sepeda lipat trending banget karena ya olahraga Brompton style gitu. Olahraga 2020. Dan yang gue bingung, wah yang kenapa pakai green screen sih? Oh pohon. Si pohon ini fungsinya biar kelihatan lebih cepet gitu. Ya karena berasa banget ini. Dan tetap ada, oh ini dia fun fact juga, pesawatnya. Oh iya, pesawat sebagai transisi. Kerjanya Rifki Art Studio. Iya. Karena itu adalah 3D. Tapi kita ada shot benerannya sih. Tunjukin ya. Kita ambil shot sampelnya gitu pas di tangannya. Yang stop mo ini bikinnya dari handphone karena emang mau menunjukkan kalau kita emang bisa berkarya meskipun pakai handphone doang gitu. Jadi kontras banget. Satu kita pakai cinema kamera Ari, satu lagi kita pakai iPhone. Nah, ini nggak banyak yang sadar di sini. Ini penggambaran yang paling terdekat menurut kita sih. Iya betul. Maksudnya apa? Jadi kan baik banget dan juga lagi sempet rame nih video di YouTube orang nggak ngapa-ngapain selama 2 jam, jongkok sama 2 jam, dan itu viewsnya sampai juta-jutaan juga gitu loh. Jadi kayak time fast forward gitu, minimal dia cuma bengong doang si Miley-nya. Dan fun fact, itu jam kita cheating menggunakan ini tren udah pasti tahu nih, Aulion banget itu. La Casa de Papel. Yoi, La Casa de Papel ya. Obviously it's Money Heist guys, tren. Ini menarik sih. Jadi ini mereka saling pegang senjata masing-masing. Ada Indo Music Team pakai gitar sebagai senjatanya, terus How to Become Gang pakai voice. mikrofon sebagai senjatanya. Dan satu fun fact lagi, di sini ada tidak continuity gara-gara Oh iya. Bro Gilang Dirga di sini memakai hoodie sendiri yang Iya berbeda. bener. Ini fun fact. Jadi nggak sadar kan kalian semua? Wow, guys, kita berhasil berarti. Gak muat baju yang Money Heist untuk si Gilang waktu itu. Dia untungnya bawa hoodie sendiri warna merah. Cuman ada brandnya dan berakhir di touch up atau dibersihkan oleh Danasa, our touch up artist. Nah, kita nunjukin tren 70.000 di sini karena duit itu baru Sempet ada limited edition di tahun ini kan? Tahun 2020. Nah ini juga menarik sih. Rewind Indonesia akhirnya mengundang animator juga. Ada banyak ya, beberapa. Ada banyak sih. Nah, buat yang bingung, teman-teman, ini Slither.io. Sebutannya tuh game cacing. Ada satu video yang viral di tahun ini, dikerjakan oleh Manfred Studio sampai 100 juta views tentang game cacing ini. Itu dia. Sebelum lanjut, kita bahas sedikit bagian bentuk desain rumahnya. Wah, ini tadi kita berawal dari konsep apa ya? Sumpah tadi kita bener-bener bikinnya tuh kotak biasa doang. Oh, kayak lover beneran ya? Iya. Cuman kita mikir kayak Sebenarnya kita pengen bikinnya surreal gitu. Dan gimana cara bikin surreal tapi secara teknis bisa gampang, enak gitu. lebih mudah untuk di syuting. Jatuhnya kita jadi nge-create sebuah stage sebenarnya yang berbentuk lingkaran gitu. Jadi di tengahnya itu emang buat tempat kamera-kamera. Kalau misalnya itu tinggal Pen kiri kanan, dan dari segi lightingan duniawi udah tinggal diterangin semua. Jadi nggak perlu kehalang-halang sama setbank gitu untuk bisa geser dulu kan, nggak, udah stay aja rumahnya. challenge utama kita adalah gimana di dalam satu lokasi itu kita tetap menyajikan feel yang berbeda setiap scene biar penonton nggak bosan.
Itulah kenapa ada tirai-tirai putih di belakang, karena bisa kita mainin juga di lighting dan segala macam. Iya, Jadi tetap iya. variatif di tiap shot. Dan terima kasih juga untuk pastinya Kang Wisnu yang udah bantu merealisasikan juga dan bisa menambahkan revisi-revisi dari kami pastinya, dan berakhir jadi salah satu set yang terbesar di Rewind. Ini scene yang sebenarnya nggak boleh ganggu gugat dari gua sendiri maunya. Tim pengen ada scene Among Us, tapi treatmentnya gue pengen bikin seperti Wes Anderson. Karena apa? Itu salah satu cita-cita juga lah untuk bisa kasih note ke salah satu director yang bisa dibilang influence juga ke beberapa karya-karya yang gua dan juga Olen bikin. Yaitu kalau dari sini dari segi Wes Anderson pasti. In order to create this scene itu butuh waktu persiapan yang lama dan trial and error yang cukup sulit juga gitu loh. Jadi pertama kita harus cari atau memposisikan orang-orang yang jagonya mereka kreator yang siap acting. Karena jatuh kepada Martin, Denny Sumargo dan juga Fatih Izati, di mana mereka sangat-sangat bisa mengeksekusi scene ini. Terus ditambah dengan kesulitan waktu saat syuting. Dari segi kamera gue kemauannya harus ada meja, wide lens, one take, presisi, dan akhirnya berhasil dilakukan oleh Narasena. Itu akan dijelaskan detail nanti di episode yang kamera. Beserta tambahan itu juga ya, Nih, kita mesti cari perpaduan warna juga. Jadi kita nggak pengen kayak Among Us yang pakai helm gitu, Iya, tapi kita iya. mau bikin lebih formal karena ini pembahasan yang serius Ya, gitu lebih ceritanya. elit lah gitu lah. Jadi simbol helmnya tuh sebagai pin.